Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan bahas karakter komik anti-hero dari penerbit di kota Solo yang keren banget. Hari ini kita bakal bahas komik Eksekutor Hukum Rimba versi trade paperback dari Supermoon Comics. Seperti biasa, gue akan ulas komik ini dari sisi profil, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju, bisa enggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik full color yang tebalnya sekitar 64 halaman di atas glossy art paper ini merupakan bagian dari universe Supermoon Comics yang diprakarsai oleh Mas Lolo Biru. Sebelumnya mereka udah nerbitin komik jagoan lainnya, dimulai dari Biru Putra Langit yang dirilis tahun 2015. Nama Superman sendiri katanya merupakan plesetan dari Superman loh, karakter favorit Mas Lolo. Untuk karya-karyanya bisa didapetin di akun Facebook Supermoon Comic, biasanya dengan sistem pre-order atau lewat beberapa marketplace ya. Edisi Eksekutor Hukum Rimba gabungin dua nomor komik Eksekutor, yang bisa dibilang kisah awal mula atau origin story dari karakter ini. Ada banyak banget kreator yang terlibat di sini. Selain Lolo Biru sebagai kreator, penulis cerita, teks, dan editor, ada ilustrasi oleh Refki, Ari Sutanto, dan Saputra, serta pewarnaan oleh Azima, Opik, dan Refki. Lilo Orlando juga ngebantuin editing di komik ini. Desain fisik komik one shot ini cakep banget sih, dengan cover yang dibuat Lolo Biru dan Refki Mustafin. Nama karakter yang cukup menonjol terlihat di samping logo Supermoon Comic, dan nggak lupa ada sedikit teks terkait akses ke medsos penerbit ini. Sedangkan di bagian belakang ada sinopsis mengenai komik ini. Oh iya, sesuai tulisannya, komik ini punya rating M atau dewasa. Jadi buat teman-teman yang di bawah 17 tahun, mungkin bisa nonton review ini dulu ya, sampai cukup umurnya untuk baca langsung. Di bagian tengah komik ini kita bisa lihat kalau Supermoon Comic juga bikin dan juga jual statue atau figur patung untuk karakter eksekutor. Rasanya, emang karya Mas Lolo ini lumayan gencar dipromosiin. Bahkan di bagian belakang ditunjukin beberapa orang penting yang mengapresiasi karya Supermoon Comic mulai dari artis, wali kota, bahkan menteri. Selain itu kita juga bisa lihat komik terbitan lainnya yang bisa didapetin lewat medsos. Dan buat yang pengen kenal lebih dalam tentang Mas Lolo Biru termasuk nama aslinya, bisa lihat juga di biodata halaman terakhir komik ini. Sekarang mari kita ulas ceritanya ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, komik ini adalah origin story dari Kapten Brian, seorang pimpinan agen patriot yaitu tim penegak hukum independen yang memberantas para mafia di Indonesia termasuk para koruptor. Sepak terjangnya membasmi para kriminal tersebut ternyata menimbulkan dendam. Salah satunya dari Baron, salah seorang anggota dewan yang menguasai pejabat pemerintahan dan para penegak hukum. Dengan bantuan Jack, seorang pembunuh bayaran, Brian dan keluarganya dihabisi saat berlibur di Samarinda. Beruntung Brian bisa melarikan diri dan diselamatkan oleh suku Dayak. Disinilah dia disembuhkan dan mempelajari berbagai ilmu bela diri, ilmu mistis, serta diberi senjata khasnya, bumerang dengan 4 mata pisau. Brian pun kembali ke Jakarta yang kembali dikuasai mafia untuk menerapkan hukum rimba pada para kriminal di bawah kedok eksekutor. Dimulailah perseteruan antara eksekutor, para mafia yang dikuasai Baron, Jack sang pembunuh, dan didukung juga dengan beberapa agen patriot yang masih memiliki integritas. Alur cerita maju di komik ini cukup enak diikuti dengan pacing dan informasi yang berimbang disampaikan dengan gambarnya. Kita pun paham dengan motivasi para karakternya seperti Brian dengan rasa keadilan yang dibakar pula oleh dendam kematian keluarganya, serta sifat rakus dan obsesi para antagonisnya seperti Baron dan Jack. Mas Lolo juga berusaha memasukkan unsur Nusantara loh lewat perjalanan Brian menjadi eksekutor yang dilatih oleh suku Dayak. Walaupun motivasi para anggota suku ini ngelatih Brian agak dipertanyakan ya, tapi anggaplah karena suatu arahan atau bisikan spiritual arwah leluhur suku tersebut yang melihat sosok Brian sebagai penegak keadilan. Setelah origin story disampaikan, komik ini pun lebih menonjolkan kepada aksi eksekutor memberantas para penjahat, tentunya dengan cara yang sangat sadis. Jadi jangan heran kalau kalian lihat banyak anggota tubuh terpotong-potong di komik ini ya. Gue sih berharap di nomor-nomor berikutnya, eksekutor sebagai anti-hero berkembang menjadi sosok yang semakin segan membunuh. Karena ya bagaimanapun juga itu bukan tindakan yang heroik ya. Tapi kita tunggu aja gimana Mas Lolo dan teman-teman Supermoon Comics bakal ngembangin karakter keren ini. Ah iya, hampir kelupaan. Salah satu hal penting di komik ini adalah subteks atau pesan yang dibawa lewat ceritanya. Komik ini secara konsisten menyampaikan pesan mengenai tumpulnya hukum di suatu negara yang biasanya dikendalikan sama mafia dan koruptor. Sosok eksekutor hadir sebagai tokoh yang berusaha meluruskan sistem keadilan yang salah, yang saat ini bisa diatur melalui uang dan kekuasaan.
Walaupun tentunya gue sendiri mempertanyakan nih, di mana letak moral jika pada akhirnya tokoh yang memberantas kejahatan ini bertingkah tak jauh beda dengan orang yang ditumpasnya. Batasan apa aja ya yang kira-kira perlu dibuat sebagai pembeda? Dari cerita, sekarang kita ulas dari sisi gambar dan teksnya ya. Sebagai fans dari karakter DC Comics, memang gaya gambar di komik ini lebih dekat dengan gaya superhero Amerika ya. Walaupun menurut gue gayanya cukup khas sih, dengan goresan kasar sepertinya saat proses penciling nih. Yang kemudian diperindah dengan pewarnaan yang baik, mencampurkan tone warna gelap di beberapa panel dan tone warna terang di panel lainnya. Tentunya dengan sedikit efek shading ya, atau bayangan. Desain karakter di komik ini cukup keren. Untuk eksekutor sendiri desainnya simple, fungsional untuk bergerak di malam hari tapi berasa bengisnya. Agak ngingetin ke sosok Carok, anti-hero Indonesia lainnya, tapi desain Carok lebih ramai dan kedaerahan sih. Untuk desain Jack sendiri menurut gua ngingetin ke salah satu tokoh di Marvel ya, tapi gimana menurut kalian? Untuk latar tempat dan semesta yang dibangun rasanya cukup realistis. Komik ini juga nyebutin secara gamblang kalau settingnya di Indonesia, seperti Jakarta, Balikpapan, dan Samarinda. Lengkap ditunjukkan dengan landmarknya. Mungkin memang untuk lebih membuat para pembacanya dekat dengan dunia eksekutor. Momen yang dipilih untuk digambarkan pun cukup baik ya, pada adegan dramatis maupun adegan aksi yang banyak bertebaran di komik ini. Tentunya dengan sentuhan 17+ yang menambah kesadisan gambar yang ditunjukin. Cocok untuk komik antihero tapi bisa jadi terlalu sadis untuk beberapa orang mungkin pada rentang umur tertentu. Paneling komik ini juga dibuat secara apik dan gak monoton. Sesekali dibuat panel tanpa garis tegas dan seringkali digambarkan panel tegas dengan komposisi alur baca yang dinamis. Bahkan ada adegan flashback mistis yang didukung pula oleh panel dengan garis semacam ornamen asap hitam gitu. Intinya, permainan panelnya sangat kreatif. Tentunya ada juga satu halaman full untuk nunjukin pertama kalinya eksekutor muncul dengan kostum. Panel favorit gue justru momen flashback Jack yang nunjukin masa lalu dan gimana dia dapat kekuatan dari roh jahat. Tiba-tiba kita dibawa ke gambar kasar hitam putih dengan panel berornamen mistis. Bikin suasananya langsung beda banget pas baca panel itu. Tentunya secara positif ya. By the way, sepertinya menjelang halaman terakhir kita juga bisa lihat cameo para kreator kita Mas Lolo Biru dan Lilo Orlando. Bahkan sosok Presiden Indonesia juga dibuat mirip banget mukanya sama Presiden kita saat ini. Makin berasa kalau eksekutor tinggal di tempat yang sama dengan kita ya. Untuk teks di komik ini sepertinya masih menggunakan tipe Comic Sans. Namun teks dan balung katanya dibuat cenderung kecil sehingga tidak mendominasi gambar di tiap panelnya. Setiap kemunculan karakter baru yang penting, kita pun diberikan info mengenai nama dan siapa sosok ini dalam kotak kata. Kotak kata ini juga kadang berisi narasi, serta pemikiran protagonis kita atas kondisi yang dia lihat. Uniknya, kotak ini ditunjukkan dengan warna-warna yang variatif loh. Sesekali muncul juga efek suara yang secukupnya dan gak bombastis terutama di adegan aksi. Rasanya efek ini nggak digambar tangan ya, tapi diketik dan diedit secara rapi baik bentuk, warna, dan ukurannya. Cukup oke sih karena nggak sampai mengganggu momen di tiap panelnya. Nah, jadi gimana kesan gue ke komik ini? Setelah sekian lama, akhirnya hadir kembali tokoh antihero dengan latar modern di komik Indonesia ya. Gue bisa bilang komik ini dibuat dengan sangat baik dari berbagai aspeknya. Dengan cerita yang menarik, disertai subteks mengenai penerapan hukum rimba bagi para penjahat. Gambarnya pun keren banget, disertai pewarnaan yang on point. Buat kalian pencinta komik aksi yang sadis macam Deadpool, kayaknya ini komik yang cocok buat kalian. Semoga Supermoon Comic bisa nerbitin terus komik-komik keren kayak gini ke depannya ya. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!